Halo Sobat Ingkrah, kembali lagi bersama saya Rizaldi Adrian atau sering disebut Bang Iyang. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bang Doni. Jadi untuk kali ini kita akan membahas terkait harta bersama atau harta gono gini. Nah, untuk kawan-kawan sahabat Ingkrah yang ingin bertanya atau ada persoalan terkait hukum, bukan hanya terkait harta bersama aja ya. Kita di sini sebelumnya sudah membahas terkait persoalan-persoalan lain. Di sini akan kupas tuntas, membahas hukum tanpa bikin pusing, akan tetapi dapat dagingnya. Ya, kali ini saya bersama praktisi hukum yang sudah malang melintang dan hari ini kita akan bahas nih masalah gono gini atau harta bersama. Selamat datang dan terima kasih telah hadir Pak Joko. Sama-sama Bang Doni. Sehat Pak Joko? Sehat selalu. Luar biasa. Di sini banyak hal nih Pak Joko yang akan saya sampaikan terkait harta bersama atau gono gini dalam case yang terjadi di masyarakat. Yaitu apa sih perbedaannya harta bersama ketika seseorang itu menghadapi perceraian untuk membahas gono gini ini. Oke Bang Doni, jadi kalau kita definisikan harta bersama itu kan harta yang didapat setelah pernikahan tanpa mempersoalkan atas nama siapa dan siapa yang mencari, itu harta bersama. Kemudian tidak ada perjanjian sehingga harta yang didapat setelah perkawinan itu merupakan harta bersama, seperti itu. Namun juga ada selain harta bersama dalam perkawinan itu pasti ada juga yang namanya harta bawaan. Jadi harta itu didapat ya kan, dibawa masuk dalam perkawinan, seperti itu. Baik itu berupa hadiah dari orang tua itu, atau setelah sebelumnya dia memang punya penghasilan tersendiri kemudian dibawa masuk dalam perkawinan itu, seperti itu. Mungkin luar biasa ya kita ngebahas terkait harta bersama. Sebelum kita kupas tuntas nih Pak, kita kupas satu-satu dulu ya, kulit-kulitnya dulu lah. Terkait pandangan Pak Joko, apa sih itu harta bersama? Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, harta bersama itu adalah harta yang didapat setelah pernikahan. Dan ada yang namanya harta bawaan. Harta bawaan itu adalah harta yang didapat sebelum pernikahan, Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak, sebelum melakukan proses pernikahan, dia membuat kesepakatan atau perjanjian pranikah terkait, contoh misalkan saya kerja nih di salah satu perusahaan, ketika saya dapat pesangon, walaupun itu nanti ada hasilnya berupa rumah atau segala macam, itu istri saya tidak dapat nih bagian dari itu, bisa tidak Pak seperti itu Pak? Bisa. Jadi sebelum dilakukan perkawinan, jadi dibuatlah yang namanya perjanjian pranikah itu, agar harta itu terpisah menjadi harta masing-masing. Ada juga setelah putusan MK itu ada perjanjian pasca nikah itu, karena itu untuk mengantisipasi adanya perkawinan antara orang Indonesia dengan orang asing. Karena sesuai prinsip daripada hukum tanah di kita dalam UPA itu, jadi tidak boleh yang namanya tanah itu diasingkan. Itu makanya ketika perkawinan antara orang Indonesia dengan orang asing itu tanpa ada perjanjian pranikah atau pasca nikah, itu tidak boleh beli properti itu. Karena kalau sampai itu terjadi, maka apa yang didapat itu akan menjadi batal demi hukum, seperti itu. Jadi banyak masyarakat kita kan belum tercerahkan, sehingga agar apa ya, jadi mengetahui nanti biar tidak ada konflik di kemudian hari. Nah, itu maka MK mengeluarkan yang namanya putusan diperbolehkan itu perjanjian pasca nikah. Seperti itu.
Bang Yan. Nah, terkait harta bersama atau gini gono, salah, gono gini, paman. Nah, selain daripada orang asing dan yang menikah dengan warga kita atau masyarakat kita yang di Indonesia, Iya. nah, secara hukum itu gono gini itu ketika seseorang warga negara asing bercerai, tentunya kan dia memiliki harta bersama. Nah, harta bersama ini bisa nggak sih dibagi? Atau saya pernah mendapatkan perkara atau case yang kadang-kadang orang asing tersebut malah tidak mendapatkan gono gini itu. Iya. Nah ini Bang, jadi begini, tanpa adanya perjanjian pranikah atau pasca nikah, itu tidak ada yang namanya harta bersama. Jadi ketika tanpa adanya itu, kemudian membeli misalnya tanah, nah itu tidak diperbolehkan. Karena akan menimbulkan yang namanya akibat hukum, yaitu harta bersama. Sehingga kalau sampai itu terjadi, nah ini yang namanya penyelundupan hukum, begitu. Makanya timbullah perkara-perkara di pengadilan itu seperti itu. Terus masalah penyelundupan itu definisinya seperti apa sih? Apa tergelapkan, apa gimana untuk warga asing ini? Nah, modusnya begini Bang, jadi banyak orang-orang asing itu untuk mempunyai tanah itu dengan cara apa? Melakukan perkawinan. Perkawinan itu jadi istilahnya pinjam nama, nominal agreement itu yang tidak diperbolehkan. Nah, akibat hal itu makanya terjadi banyak sengketa di pengadilan itu seperti itu. Karena kalau sampai itu adanya penyelundupan itu diketahui oleh negara, otomatis apa yang dimiliki tanah itu harus jatuh ke negara. Itu menurut ketentuan dalam UPA. Seperti itu. Secara garis besar nih, Pak ya. Sebelumnya kan ketika orang itu minjem nama ya, tadi ada istilah minjem nama. Gimana emang ketika orang luar itu membeli tanah di Indonesia emang tidak dibolehkan atau seperti apa itu, Pak? Membeli aset lah, suatu aset. Nggak boleh. Artinya yang namanya dalam hukum tanah itu kan, tanah itu milik bangsa Indonesia, ya kan? Tidak boleh tanah itu jatuh ke orang asing seperti itu. Makanya negara mengantisipasi suatu perkawinan campuran itu dapat diperbolehkan apabila adanya perjanjian pranikah maupun pasca nikah, itu sesuai putusan MK ya. Itu. Jadi seperti itu. Tapi dalam banyak kasus memang terjadi penyelundupan hukum, itu kita tidak menutup mata ya. Itu. Seperti itu Bang. Iya. Gini Pak Joko, kadang-kadang kan ada beberapa terkait sahabat ingkrah itu awam. Contohnya dia menikah dengan orang luar. Nah, ketika kita berbicara harta bersama atau harta gono gini, otomatis nyerempet ke waris nih, Pak nih. Nah, ketika satu pasangan suami istri, si istri Indonesia, anggaplah si suaminya orang Australia, dia menikah dan memiliki keturunan. Pada saat itu asetnya atas nama si istri, si bapaknya meninggal kan ya. Si bapaknya masih ada nih, si istrinya meninggal, dan dari pembagian tersebut apakah mutlak punya anak atau si suami mempunyai hak juga, Pak? Kalau tanpa adanya perjanjian pranikah itu otomatis jatuh ke warga negara Indonesia. Selaku anaknya? Istrinya sama anaknya, misalnya yang orang Indonesia istrinya ya. Istrinya meninggal nih, jatuh ke anaknya berarti jatuh ke anaknya, itu. Seperti itu Bang. Jadi terkait masalah itu harus ada yang namanya perjanjian pranikah. Kalau kita bicara antara warga negara asing dengan warga masyarakat Indonesia. Nah, di sini
kita akan melebar nih Ya. masalah gini gono gono gini. Ya, Jadi, ya, ya, Paman. ya, siap. iya. Jadi masalah gini gono, kalau kita sekarang tadi kan kita membahas dengan orang asing. Nah, sekarang saya ingin membahas dengan case yang terjadi terhadap warga Indonesia. Ya. Salah satu contohnya seperti ini. Yang dimaksud dengan harta bawaan itu seperti apa sih, Paman? Bisa dijelaskan? Ya. Intinya kalau harta bawaan itu kan harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan. Jadi sebelum perkawinan mungkin salah satu si istri apa si suami itu punya harta kemudian dibawa masuk dalam perkawinan, itu termasuk harta bawaan seperti itu. Tapi banyaknya kasus itu seperti itu, Bang. Jadi intinya begini, kalau harta itu kemudian misalnya si A beli tanah, punya tanah ya, tapi belum di AJB, belum baik nama ya. Kemudian dia nikah. Nah, kemudian AJB itu baru diproses ketika pernikahan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika terjadi perceraian itu salah satu si suami atau istri mengklaim bahwa itu harta bersama. Buktinya apa? Buktinya dari terbitnya AJB tersebut. Terbitnya AJB itu setelah perkawinan dengan bukti itu. Nah, case ini bisa diselesaikan ketika orang yang mengklaim bahwa itu harta bawaan itu harus dibuktikan bahwa pembeliannya itu hasil dari uang dia atau uang pemberian dari orang tuanya. Seperti itu, Bang. Jadi gini, Pak, banyak kawan-kawan di luar sana yang menanyakan. Jadi case-nya gini, itu tanah adalah tanah bawaan dari salah satu pihak. Akan tetapi setelah pernikahan, tanah tersebut dibangun rumah nih sama kedua pasangan nih, pasangan suami istri dibangun rumah. Case-nya untuk pembagiannya seperti apa, Pak? Ya, kalau seperti itu tidak bisa dibagi. Kecuali ada kerelaan hati ya, karena mungkin dia ada harta di situ buat bangun rumah, nah bisa diselesaikan. Kan prinsipnya itu bahwa dalam hukum tanah itu apa yang dimiliki si pemilik tanah itu berikut di atasnya dan bawahnya kan, seperti itu. Jadi nggak bisa dibagi itu. Sepertinya seperti ini juga ketika ada kasus misalnya seorang suami istri membeli tanah dan bangunan perumahan dengan cara kredit, kemudian selang misalnya 5 tahun atau 7 tahun tapi belum lunas ya kan, kemudian bercerai, kemudian dilakukan gugatan harta bersama, baik itu secara terpisah setelah cerai atau dikumulasikan. Nah, disitulah timbul permasalahannya itu. Kenapa? Karena si tanah ini berikut bangunannya itu belum sempurna menjadi harta bersama. Nah, ketika diajukan gugatan, kebanyakannya itu akan menjadi prematur itu, karena harta itu belum milik sempurna si suami istri itu, sehingga belum dibagi. Karena ada pihak ketiga itu, Pak ya, dari bank tersebut ya. Ada pihak ketiga yang harus mendapat perlindungan hukum, seperti itu, Bang. Jadi ketika proses kredit belum selesai, tidak bisa itu dikatakan harta bersama. Belum bisa. Karena pemilikannya belum sempurna. Nah, untuk pembagian nih, Bang, menarik juga. Kalau misalkan suatu saat yang lebih banyak mencari uang dari pihak istri, contoh bayar cicilan terkait rumah tersebut, istri nih kerja susah payah gini-gini, pokoknya istri lah, pure duit istri. Untuk pembagian apakah itu bisa 50-50 atau bisa istri lebih besar, Pak? Ya, jadi begini, dalam prinsipnya dalam pembagian harta itu dalam pokoknya itu 50-50. Tapi sepanjang ini khusus untuk istri ya. Istri misalnya kan dalam hukum itu tanggung jawab mencari nafkah ini kan suami. Kewajiban suami, betul. Kemudian ada di dalam suatu masyarakat kasus ya, itu si istri ini yang mencari itu, sedangkan
si suami dia kontribusinya sedikit. Nah, itu bisa si istri itu komposisinya 70, si suaminya 30. Itu banyak putusan-putusan seperti itu. Seperti itu. Dengan catatan hanya seorang istri. Kalau Iya. suami tetap pure 50-50. Pure Pak. 50-50. Nah, makanya di sini sobat pada Betul. tanggung jawab ya bagi laki-laki, jangan mau ibarat kata ketika kita mau lebih besar minimal 50-50 lah, walaupun kita yang kerja Pak ya, kita Iya, dengan iya, sukarela betul. karena emang itu kewajiban juga ya Pak ya. Betul. Hmm. Karena itu udah undang-undang seperti itu. Undang-undang seperti itu Iya. ya. Kalau untuk istri bisa lah lebih Bisa, besar ya bisa. nominalnya persenannya gitu. Jadi untuk harta bersama atau gini gono yang contoh case-nya kayak siapa yang lagi booming nih? Artis itu Siapa ya Bang ya? yang kemarin lagi rame-ramenya mengajukan itu. Ya. Nah, artis mengajukan harta bersama tuh. Nah, itu si ini lagi ya kita tahu sekarang itu dia kan mualaf. Nah, sebelumnya kan non. Itu pembagiannya seperti apa terkait harta bersama? Ya tetap mengacu kalau karena perkawinannya dulu perkawinan non muslim ya. Iya. Nah, kita ini dasarnya ketika misalnya seorang Islam menikah secara negara, buktinya buku nikah, berarti kewenangan kompetensi absolutnya pengadilan agama. Nah, ketika pernikahannya itu dulu Kristen, maka kompetensi absolutnya pengadilan negeri. Seperti itu. Tetap kalau kita mengacu ini ya 50-50. Oh gitu. Iya. Berarti antara non muslim maupun muslim dipisahkan, yang satu pengadilan agama, yang satu pengadilan negeri apabila terjadi meskipun seseorang itu mualaf gitu ya. Iya. Paman ya? Iya, acuannya perkawinannya acuannya. Oh, acuannya. Acuannya perkawinannya itu. Acuannya. Kemana mengajukan gugatan, acuannya seperti itu. Itu. Jadi Pak, ya. kita tertarik terkait pihak ketiga nih Pak, dari bank ya. Pihak ketiga dari bank. Bagaimana solusinya kalau misalkan harta tersebut diajukan terkait harta bersama, sedangkan itu belum lunas. Itu pure misalkan tidak dibayarkan nih. Itu jadi milik siapa? Apakah disita bank atau seperti apa itu Pak? Nah, itu kan kalau sebenarnya kalau masalah gugatan tuh gimana keahlian kita membuat suatu gugatan. Misalnya belum lunas, bisa digugat itu yang sudah lunasnya saja. Itu kemudian hutangnya berapa juga dibagi, sisa daripada yang belum lunas itu. Seperti itu. Istilah kompensasi masih masuk ya, itu. Dengan begini, dengan pihak bank itu dijadikan turut tergugat. Jangan sampai pihak bank itu nggak dijadikan turut tergugat. Itu nanti akan cacat formil ya, itu kurang pihak seperti itu. Jadi untuk para praktisi hukum itu harus keahlian membuat gugatan, karena kita klien tuh datang ke kita kan kita memberikan solusi. Itu bukan kita omong kosong kan. Betul. Seperti itu, kita memberikan solusi, memberikan kepastian hukum sesuai sama apa ini Bang? Ini kita ini podcast ya. Podcast kita hari ini. Nah, inkrah itu kan hanya kepastian hukum seperti itu. Kita jadi klien datang ke kita, misalnya ke apa ini LBH-nya Bang? Lembaga Bantuan Hukum Anggrek Bulan Indonesia. Ya, itu kita memberikan solusi yang tepat, cepat, jangan itu terukur, itu menggunakan variabel yang terukur, bukan kita bicara panjang lebar, ini tidak ada tapi solusinya. Tapi nggak ada pergerakan juga ya. Di situ kita kuasai ya, berkas itu kan klien mana berkasnya, kita pelajari mana sih ininya, masalah apa. Kemudian kalau kita udah ketemu, kita ikat Bang dengan surat kuasa seperti itu. Ya. Baru kita kerjakan gugatan, kita daftarkan gitu.
Seperti Oke, itu. Paman, gini, saya ada pertanyaan yang menarik nih. Eh, Apabila aset harta bersama itu sampai dilelang, Ya, nah, sedangkan kan ini Gono Gini ini atau Gini Gono ini kan mereka dapat setelah perkawinan. ya. Namun setelah perkawinan ini awalnya kan ditanggung oleh suami, Hmm. misalkan nih aset tersebut ditanggung oleh suami, nah mereka bercerai, terus dilakukanlah gugatan harta bersama, terus namun pada kenyataannya setelah putus ingkrah di dalam suatu putusan, nah namun si artinya kan 50-50% nih Ya, pembayaran yang tadinya kredit dibagi dua nih. Namun salah satu pihak tidak mampu nih, sehingga aset yang tadinya sudah diputus oleh pengadilan, anggaplah sisa hutangnya dibagi dua. Nah salah satu pihak nggak mampu nih, tiba-tiba tidak terbayarkanlah, lalu dilelang asetnya. Nah itu solusinya seperti apa? jadi begini Bang, untuk kasus seperti itu, jadi intinya ketika perkawinan itu putus beserta akibat-akibat hukumnya, nah misalnya kemudian karena salah satunya tidak mampu membayar, misalnya si istri yang mampu suami aja membayar itu sampai lunas, nah itu dihitung, itu punya si suami itu, karena setelah putus perkawinan ya itu dihitung, nah nanti bagiannya beda, itu seperti itu. Kalau masalah kemudian dieksekusi ya sama pihak bank, nah itu tergantung apakah ada sisa dari itu ya bisa dibagi, kalau nggak ada ya mau dibagi apa akan bank begitu, seperti itu. Iya, Maman. Oke, sahabat Ingkrah, mungkin untuk teman-teman atau sahabat Ingkrah, kita ngebahas panjang nih terkait Gono Gini. Jika ada persoalan hukum, silakan ditanyakan. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih Pak Joko. Iya. Apakah hutang termasuk bagian dari harta bersama atau tidak? Termasuk hutang itu, Termasuk. jadi bukan cuma harta yang sudah ada, ya kan? Hutang termasuk harta bersama, seperti itu. Jadi harus dibagi dalam amar-amar putusan pengadilan, baik itu pengadilan agama maupun pengadilan negeri, itu hutang itu dibagi dua, seperti itu. Karena itu nilai keadilan ya, seperti itu. Jadi nggak bisa cuma harta yang bukan hutang dibagi, yang hutangnya nggak dibagi, seperti itu. Rugi dong. Gitu. Rugi, seperti itu. Itu. Hutang jadi termasuk harta bersama ya Pak ya? Iya. Jadi kalau misalnya nih hutang itu, hutang kan menjadi salah satu harta bersama, Iya. salah satu jadi tanggungan bersama juga. Berarti kalau nggak ada hutang, selesai dong ya. Selesai. Jadi kalau teman-teman Ingkrah ingin ingin berkonsultasi itu harus kemana? Ke Lembaga Bantuan Hukum Anggrek Bulan Indonesia. Anda kalau datang ke sini akan diberikan konsultasi hukum secara berkualitas, ya kan. Kemudian kalau misalnya klien menginginkan solusi penyelesaian, misalnya tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, secara perdamaian, itu ya terpaksa harus menuju ke pengadilan ya untuk menyelesaikannya. Ke pengadilan, diajukan gugatan itu guna agar ada kepastian hukum, seperti itu. Berarti LBH Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Anggrek Bulan Indonesia ini banyak advokat yang sudah berpengalaman, Iya, tentunya ya. betul. Pamannya. Iya. Nah, jadi nggak usah diragukan lagi Sobat Ingkrah. Iya. Terkait masalah hukum keluarga yang akan diajukan oleh masyarakat. Silakan menghubungi di sini nih, media sosial maupun silakan di DM lah.
Lembaga Bantuan Hukum Anggrek Bulan Indonesia itu tidak hanya seputar harta bersama, masalah hukum keluarga ya, perceraian ini, tapi menyangkut seluruh perkara-perkara, kasus-kasus pertanahan, menyangkut peradilan tata usaha negara, tipikor, itu. Intinya semua permasalahan di sini udah ada ahlinya semua, Bang. Jadi Siap. seperti itu. Luar biasa. Wah, nggak kerasa nih kita ngomongin terkait harta bersama sudah sejauh ini. Terima kasih kepada Bapak Joko telah hadir di podcast Intra Sama-sama. hari ini ya. Oke, Ya. Paman, makasih banyak ya. Sama-sama, Sudah Bang Doni. berkenan hadir. Sama-sama di sini. Bang Iyang, saya juga merasa terhormat dipanggil di podcast ini. Nah. Gitu. Siap.